Halo guys, welcome back to Simade Traveling. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman Simade yang ada di Bali? Tentunya kalian sudah tahu tentang berita ini ya. Tapi aku ingin membahas lagi di channel aku ini karena eh, berita tentang tempat wisata Kintamani ini pernah menjadi heboh banget seantero Bali ya. Saat mendengar waktu itu bahwa untuk masuk ke daerah Kintamani itu kita harus membayar yang namanya tiket distribusi sebesar 25.000 per kepala per orang ya. Bahkan yang lebih heboh lagi bahwa tiket masuk ini dikenakan ketika kita memasuki areal Kintamani. Jadi bukan di tempat wisatanya, tetapi ketika kita memasuki areal Kintamani, kita sudah harus membayar yang namanya tiket distribusi sebesar 25.000. Jadi banyak yang mengeluh atau yang komplain ya dengan peraturan yang pernah dilakukan ini hingga sekarang ya. Soalnya meskipun kita hanya lewat saja atau sekedar mampir di warung kopi untuk belanja, itu sudah dianggap oleh pemerintah sana bahwa kita melakukan yang namanya traveling untuk berwisata ke daerah Kintamani. Karena kita dianggap walaupun kita duduk-duduk minum kopi, kita pun bisa menikmati keindahan wisata alam Kintamani tersebut. Jadi itu sudah dihitung bahwa kalian sudah berwisata ke Kintamani. Ya, aku sih berada dalam posisi netral aja ya. Aku tidak membela sana dan aku juga tidak membela sini. Karena tentunya distribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah wisata di Bangli itu tujuannya ya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang ujung-ujungnya untuk kemajuan ekonomi daerah Kintamani sendiri. Itu bagus banget. Tapi kalau aku sebagai wisatawan lokal ya, rasanya memang agak mahal sekali ya untuk sekedar masuk ke sana kita harus membayar 25.000. Karena contohnya ya, taruhlah orang yang berwisata di sana kan tidak mungkin sendirian, minimal pasti 2 orang yang datang ke sana, dan jarang-jarang banget kita mau berwisata sendirian, kecuali memang ada keperluan untuk ngevlog atau ada keperluan untuk melakukan suatu studi tour atau studi kasus seperti itulah. Jadi kalau kita datang berdua itu sudah kena 50.000 hanya untuk melewati areal Kintamani. Nah, kalau keluarga yang memiliki 2 anak itu sudah kena 100.000 hanya untuk masuk saja. Belum lagi untuk biaya makan, untuk tiket masuk ke tempat wisata, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa hitung aja ya, bisa dibilang kalau ke Kintamani itu adalah merupakan wisata yang elit. Padahal Kintamani itu ada di Bali juga loh, bukan di tempat lain. Jadi di mana Bali itu memiliki banyak sekali wisata alam yang notabene-nya untuk tiket masuknya masih murah, terus ada pula yang gratis. Makanya di media sosial itu banyak sekali yang memberikan komentar yang bernada kecewa dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Bangli mengenai tiket distribusi ini. Nah, semenjak diberlakukannya tiket distribusi yang pertama itu kayaknya belum ada 3 bulan lah peraturan distribusi tiket masuk ini berjalan. Ternyata sekarang aku mendengar bahwa ini akan dirubah kembali, yakni berita terbarunya adalah pada tanggal per 1 Mei 2022 tarif distribusi wisatawan itu di Kintamani bakalan turun. Kenapa ini dilakukan? Tampaknya menurut aku sih ya, sepertinya ada penurunan kunjungan yang datang ke Kintamani semenjak diberlakukan distribusi sebesar 25.000. Namanya orang berspekulasi, kenapa diturunkan? Pastinya ada sebab musababnya. Kalau nggak ada api kan nggak ada asap. Kenapa ini bisa diturunkan? Pemerintah daerah Bangli sendiri itu bersikukuh bahwa tarif distribusi itu tidaklah mempengaruhi tingkat kunjungan wisata. Ia menyebutkan bahwa angka kunjungan
justru stabil rata-rata antara 300 sampai 600 orang per hari, bahkan semakin ramai saat akhir pekan, malam minggu, dan hari libur. Ya, terserah mereka aja ya. Pastinya penurunan tiket masuk ke Kintamani ini menjadi angin segar buat kita semua, buat kaula muda yang suka akan wisata alam, dan untuk masuknya juga, tiket masuknya juga sangat bersahabat di kantong ya. Tapi teman-teman, sepertinya berita bagus ini tidak seluruhnya akan diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama karena penurunan tiket masuk ke Kintamani itu hanya akan dirasakan oleh wisatawan domestik, yakni warga lokal Bali atau orang-orang yang memiliki KTP Bali, guys. Jadi ini guys ya, rencana penerapan tiket masuk ke daerah wisata Kintamani yang akan mulai efektif pertanggal 1 Mei 2022 nanti, dengan rinciannya sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah wisatawan mancanegara, itu tiketnya tetap 50.000, sedangkan wisatawan domestik yang berada di luar Bali itu tiket masuknya 20.000, sedangkan wisatawan lokal Bali atau yang ber-KTP Bali itu mengalami penurunan secara drastis, yaitu 10.000 per orang dari sebelumnya yang 25.000 per orang. Jadi seperti Anda ketahui bahwa Kintamani ini yang berada di Kabupaten Bangli itu menjadi tempat tujuan wisata yang paling digemari oleh banyak orang, oleh banyak kalangan, terutama wisatawan domestik, karena di sana itu memiliki cuaca yang dingin, yang adem, ditambah dengan pemandangan alamnya yang asri, terus ada danau baturnya. Pokoknya di sana itu sangat-sangat bagus banget buat kita berwisata, istilahnya tuh healing ya. Apalagi kita berwisata dengan pacar, itu sangat dapat banget chemistry-nya guys. Jadi destinasi wisata yang ada di Kintamani itu sekarang itu sudah banyak sekali, sangat bervariasi, seperti adanya coffee shop, ada sunrise view, ada restoran, ada homestay, ada camping glamping, ada hotel, dan lain-lain lagi. Jadi ya tergantung teman-teman semua yang ingin datang ke sana itu mau kemana, ada rencana mau kemana, atau berencana untuk mengunjungi tempat yang mana saja. Oke guys, sekilas itulah info mengenai tiket masuk yang terbaru yang akan mulai resmi dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 jika teman-teman ingin ke Kintamani. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye bye.